Bismillahirrahmanirrahim. Tuan takur nyemplung ke sumur saat berjemur. Rasa syukur menjadikan hidup semakin makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah Allah hari ini masih mengizinkan kita untuk bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa berkata-kata, bisa menggerakkan tangan-tangan kita. Dan ini semua adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan ketika kita bersyukur dengan setiap apa yang Allah berikan, maka akan Allah balas dengan hal yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur. Teman-temanku yang berbahagia, rasa syukur ini perlu kita asah agar apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita syukuri. Jika kita sudah bisa mendapat itu dalam setiap takdirnya, maka kebahagiaan insya Allah akan selalu hadir dalam hati kita. Karena dengan kita bersyukur, kita sudah menghadirkan Allah dalam diri kita. Sebagaimana Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati kita. Maka kita tidak akan pernah istilahnya benci dengan hal yang buruk atau takdir yang buruk. Karena kita sudah yakin dan bersyukur kepada Allah dengan setiap yang Allah timpakan atau Allah takdirkan kepada kita. Karena sejatinya Allah selalu menginginkan kebaikan untuk setiap hamba-hambanya, bukan keburukan. Oleh karenanya, sungguh sangat disayangkan jika kita menikmati rasa ketidakbersyukuran ini dalam setiap hidup kita. Atau kita jarang sekali bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Karena kata Allah dalam ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, gak akan pernah terhitung. Kalau tadi kita bisa melihat, ini baru satu melihat, teman-teman. Bisa mendengar, bisa berbicara, bisa mencium, bisa berjalan, bisa bernapas, itu baru yang terlihat. Banyak yang tidak kita terlihat, tapi itu adalah bagian daripada nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman ini nikmat yang luar biasa, teman-teman. Syarat untuk bisa masuk surga adalah iman. Tanpa iman, no, gak akan bisa masuk surga. Satu iman. Orang kafir, sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia, banyak berbuat baik kepada siapapun, banyak menyantuni siapapun, gak akan pernah bisa menghadirkan rahmat Allah kepadanya jika tidak mengimani Allah. Jika tidak ada hidayah padanya, maka nikmat utama yang paling harus kita syukuri adalah ini, nikmat iman. Karena nikmat iman inilah satu-satunya syarat untuk bisa kita sampai ke surga. Tanpa nikmat iman ini, tidak akan bisa kita sampai ke surga. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang budiman dimanapun berada, maka selagi kita masih diberikan kesempatan Allah, yuk kita syukuri sekecil apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Hari ini kita masih bisa berjalan ke masjid,
masih bisa tilawah Al-Quran, masih bisa berzikir, masih bisa qiyamul lail, masih bisa tersenyum kepada sahabat yang lain, masih bisa membantu pasangan, suami atau istri, masih bisa mengurus anak, masih bisa bekerja, disyukuri. Karena dengan rasa syukur itu maka Allah akan datangkan kebahagiaan yang lain, yang itu justru akan membuat kita semakin bersyukur dan bersyukur. Jangan sampai ketika Allah tambahkan kenikmatan yang lain, justru kita semakin kufur kepada Allah. Ketika kita kufur, Allah tetap tambahkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu bukan sesuatu yang menjadi anugerah. Jika demikian, oleh karenanya, yuk kita mulai dari sekarang ditingkatkan lagi rasa syukurnya. Jangan sampai apapun yang menimpa diri kita tidak kita syukuri, bahkan sampai hal yang buruk. Karena terkadang hal yang buruk juga itu adalah bagian daripada hal yang harus kita syukuri. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Agim, ada orang udah beli tiket kereta api, dia harus berangkat pagi itu, tapi ternyata dia ketiduran sampai akhirnya kesiangan. Pas berangkat macet, hingga akhirnya dia tidak jadi ke kereta. Tiketnya udah beli, tapi dia nggak bisa naik kereta api karena dia kesiangan tidurnya. Aduh, sayang sekali katanya, harga tiketnya sayang nih, nggak berlaku, nggak bisa diuangkan pula. Tapi ternyata itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya yang berupa sesuatu yang tidak dia sukai. Gak lama dari hal itu, ketika dia lihat berita, ternyata kereta api yang jurusan A yang ia akan tumpangi ternyata kecelakaan. Baru dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Coba kalau seandainya tadi saya ikut berangkat, saya bisa mengejar itu kereta dan bisa ikut dengan, mungkin sudah kembali ke rahmatullah. Nah, ini sebuah analogi bahwa kadang sesuatu yang buruk juga itu bagian daripada kasih sayang Allah. Tinggal kita syukuri. Jangan sampai kita bersyukurnya lupa. Karena kita melihat dari casingnya. Oh, ini mah sesuatu yang buruk. Padahal di balik itu banyak hikmah yang justru lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yuk kita biasakan untuk senantiasa bersyukur, berhusnuzan kepada Allah dengan setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita di PHK, boleh jadi kita mau ditempatkan di tempat yang lebih baik dari tempat yang sekarang. Kita belum bisa menikah sekarang, mungkin belum siap nih ilmunya untuk segera menikah. Tinggal kita belajar dan terus belajar, memperbaiki diri. Ketika bisnis kok belum bisa juga maju, mungkin Allah masih menguji kesabaran kita. Tetap kita bersyukur dan berhusnuzan kepada Allah dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Karena setiap keinginan kita itu ada dalam pantauan Allah. Dan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Teman-temanku yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah, mari kita biasakan bersyukur sekecil apapun atas nikmat yang Allah berikan. Karena Allah sudah menyatakan dalam surat Ar-Rahman, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Adakah nikmat yang kita dustakan dan itu bukan dari Allah? Tidak ada. Semuanya dari Allah. 31 kali Allah sampai menyampaikan itu dalam surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Apakah menjadi anak bapak kita yang sekarang yang kita dustakan? Saya nggak mau, saya pengen jadi anak presiden, bukan anaknya bapak yang sekarang. Apakah itu? Enggak. Kita nggak bisa menolak itu. Atau, saya mau nggak mau punya pasangan dia, saya pengen yang si A, tapi takdirnya kok sama dia. Nggak bisa begitu teman-teman. Semua sudah ada dalam takdirnya, dan takdirnya selalu terbaik. Kalau bahasa nenek saya, man proposes, God is possess. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Kok kita boleh berencana A, tapi Allah menentukan B, ya udah, B yang akan terjadi. Syukur-syukur ketika kita berencana A, Allah menentukan yang A, maka kita akan bersyukur. Tapi ketika kita merencanakan A, Allah merencanakan B, yang akan terjadi adalah rencana B. Karena Allah yang punya kekuasaan. Kita mah nggak punya kekuasaan. Kita mah cuma makhluk yang butuh untuk yang harus bersyukur, ridho, ikhlas dengan takdirnya. Karena hanya dengan itulah kebahagiaan itu akan muncul. Kalau kita nggak ridho, nggak ikhlas dengan takdir Allah, maka siap-siap hati ini, diri kita ini akan menjadi manusia yang kufur dengan setiap apa yang Allah berikan. Padahal sejatinya itu semua adalah kebaikan jika kita mensyukurinya. Demikian sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur di setiap waktu, dan sebagai bahan kelak nanti kita akan jumpai di akhirat kesyukuran kita ini menjadi pemberat amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.